Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Jumat pagi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, terutama keamanan dan ekonomi. Presiden Prabowo dan PM Albanese menggelar pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis Indonesia-Australia di berbagai bidang. Salah satunya adalah Traktat Keamanan Bersama. Traktat ini adalah tekad kedua negara untuk terus bekerja sama dalam menjaga keamanan nasional dan regional, serta berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan apabila perjanjian dan penandatanganan ini menjadi simbol persahabatan yang erat dan kepercayaan yang mendalam antar kedua negara. Menurutnya, dengan perjanjian ini hubungan antara Indonesia dan Australia akan semakin kuat dibanding sebelumnya. Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia kemarin menjadi penanda babak baru hubungan Indonesia-Australia. Bukan sekedar kunjungan diplomatik rutin, pertemuan ini melahirkan kesepakatan strategis yang akan mempengaruhi arah kerjasama keamanan, ekonomi hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dalam jangka panjang. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Perdana Menteri Albanese dalam lawatan yang dinilai sebagai salah satu kunjungan terpenting dalam sejarah hubungan kedua negara. Sama-sama kita lihat apa saja latar belakang hingga hasil pertemuan dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, kunjungan Perdana Menteri Albanese kali ini merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan resmi ke Sydney pada bulan November 2025 lalu. Dalam kunjungan tersebut, kedua pemimpin mulai membahas secara intensif kebutuhan untuk memperbaharui kerangka kerjasama keamanan Indonesia-Australia agar semakin relevan dengan tantangan zaman. Bagi PM Albanese, ini adalah kunjungan kelima ke Indonesia sejak dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Fakta ini mencerminkan bagaimana kedekatan personal dan juga politik antara kedua pemimpin sekaligus menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia bagi Australia. Indonesia dipandang Australia bukan hanya sebagai negara tetangga dekat, melainkan sebagai kunci stabilitas kawasan, baik dari sisi keamanan maritim, jalur perdagangan, hingga keseimbangan geopolitik Indo-Pasifik. Lantas, apa saja agenda kunjungannya? Nah, untuk agenda kunjungan berlangsung komprehensif, meliputi penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral empat mata yang membahas berbagai isu strategis. Setelah itu, Presiden Prabowo dan juga Albanese bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dan juga perjanjian strategis yang dilanjutkan dengan pernyataan pers bersama dan diakhiri dengan jamuan kenegaraan. Rangkaian agenda ini menegaskan kalau kunjungan tidak berhenti pada diplomasi simbolik, melainkan diarahkan untuk bisa menghasilkan keputusan konkret. Kita beralih ke slide selanjutnya. Adapun pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo dan juga PM Albanese menghasilkan kesepakatan di sejumlah sektor strategis yang menjadi prioritas kedua negara. Setidaknya ada 3 bidang utama yang menjadi pembahasan dalam pertemuan kemarin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dalam bidang pertahanan dan juga keamanan. Nah, di sektor ini Indonesia dan Australia menyepakati langkah besar dengan menandatangani Traktat Keamanan Bersama. Kesepakatan ini memperkuat komunikasi, koordinasi, dan juga kepercayaan antara dua negara yang memiliki salah satu batas maritim terpanjang di dunia. Selengkapnya seputar traktat akan kita bahas setelah ini, tapi selain traktat, pemirsa, kerjasama pertahanan juga diperluas melalui konsultasi strategis keamanan secara reguler, lalu juga ada pengembangan latihan pertahanan bersama, pertukaran pendidikan militer antar angkatan, serta penempatan perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia. Jadi kerjasama di bidang pertahanan dan juga keamanan ini dirancang untuk bisa meningkatkan kapasitas, bukan menciptakan ketergantungan. Nah, selain di bidang isu keamanan dan juga pertahanan,
Kedua pemimpin sepakat bahwa kekuatan masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja, dan juga pendidikan. Australia menyatakan dukungan terhadap peningkatan kapasitas guru dan tenaga pengajar Indonesia, kemudian juga menggalakkan penguatan sistem pendidikan nasional, program beasiswa dan pelatihan, termasuk Australia Awards. Nah, Indonesia juga mengusulkan ada perluasan pengakuan sertifikasi profesi. Tujuannya apa? Supaya tenaga profesional Indonesia bisa berkontribusi di Australia, sekaligus mampu meningkatkan daya saing global SDM nasional. Nah, kita berlanjut ke bidang ketiga yang dibahas dalam pertemuan bilateral keduanya kemarin, yaitu bidang ketiga tentu adalah ekonomi. Dalam hal ini adalah ekonomi strategis. Kerjasama diarahkan pada sektor-sektor strategis jangka panjang, antara lain adalah ketahanan pangan melalui kerjasama pertanian dan juga joint venture, kemudian juga investasi Australia dalam hilirisasi mineral kritis Indonesia, kemudian juga ada peluang untuk co-investment di sektor industri dan juga pertambangan. Seluruh langkah di bidang ekonomi strategis ini mencerminkan bagaimana upaya kedua negara membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dan juga berkelanjutan. Kita beralih ke slide selanjutnya karena tadi kita sudah bahas sebelumnya pemirsa bahwa salah satu kerjasama yang dibahas antara pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Albanese adalah Traktat Keamanan Bersama, salah satu dari sektor pertahanan dan juga keamanan. Nah, ini adalah puncak dari lawatan PM Australia ke Indonesia, penandatanganan dari Traktat Keamanan Bersama atau Treaty of Common Security. Kesepakatan ini menjadi landasan baru bagi hubungan keamanan kedua negara di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks dan juga saling terkait. Traktat Keamanan Bersama ini membuat komitmen kedua negara untuk bisa memperkuat kerjasama melalui mekanisme konsultasi, khususnya apabila salah satu pihak ini menghadapi tantangan atau ancaman keamanan. Melalui mekanisme konsultasi ini, Indonesia dan juga Australia memilih jalur komunikasi dan koordinasi sebagai langkah awal dalam menjaga stabilitas kawasan. Pada saat yang sama juga pemirsa, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa traktat ini tidak dimaknai sebagai aliansi militer. Tidak ada kewajiban pembelaan otomatis antara kedua negara, tidak ada penempatan pasukan militer, dan tidak ada keterikatan pada blok atau fakta militer tertentu. Penegasan ini menjadi penting untuk bisa memastikan bahwa kerjasama keamanan yang dibangun tetap menghormati kedaulatan nasional dan juga independensi kebijakan masing-masing negara. Nah, bagi Indonesia, Traktat Keamanan Bersama sepenuhnya selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam kerangka ini, Indonesia tetap berada pada posisi non-blok, menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara, serta tidak menetapkan satupun negara sebagai musuh. Traktat ini justru diposisikan sebagai instrumen untuk bisa memperkuat peran Indonesia sebagai aktor penyeimbang, bukan bagian dari polarisasi kekuatan di kawasan. Nah, kemudian menjelaskan seberapa pentingnya traktat ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan jika posisi Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dari kondisi global dan juga regional yang pastinya saling mempengaruhi. Dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik menurutnya memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional masing-masing negara. Jadi dalam konteks ini pemirsa, setiap negara termasuk Indonesia punya kepentingan strategis yang perlu dijaga, antara lain adalah perlindungan integritas wilayah dan kedaulatan negara, serta penciptaan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas dan perdamaian kawasan dipandang sebagai prasyarat utama agar agenda pembangunan nasional dan target strategis pemerintah bisa dijalankan secara optimal. Tanpa lingkungan yang stabil dan damai, berbagai program pembangunan ini berisiko terhambat. Meningkatnya ketegangan dan potensi konflik justru bisa menggerus kepastian, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan juga memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, Indonesia memandang perlu membangun dan juga memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara di kawasan, termasuk Australia. Kerjasama ini dibangun bukan untuk menciptakan blok baru, karena Indonesia non-blok, melainkan untuk menciptakan lingkungan strategis yang lebih kondusif.
Melalui Traktat Keamanan Bersama, Indonesia mendapatkan sejumlah manfaat strategis. Antara lain pemirsa memiliki mekanisme dialog saat terjadi krisis dan juga bukan eskalasi konflik, memperkuat posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas kawasan, menjaga kemandirian dan juga konsistensi kebijakan luar negeri, serta bisa mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang dipercaya oleh negara-negara di kawasan. Jadi secara keseluruhan, Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia menandakan pergeseran pendekatan keamanan kawasan dari pola konfrontasi menuju kolaborasi, dari logika ketegangan menuju logika kepercayaan dan juga kerjasama. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi, dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyoroti makna kepemimpinan Indonesia dalam perjanjian ini. Sama-sama kita baca. Anthony Albanese ini menyatakan fakta bahwa kita menandatangani perjanjian ini hari ini, maksudnya adalah kemarin, merupakan bukti kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan juga komitmen pribadinya untuk mempromosikan keamanan di kawasan kita dan bahkan di seluruh dunia. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan Australia terhadap peran Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga perdamaian regional. Pemirsa, lawatan Perdana Menteri Albanese ke Indonesia lebih dari sekadar kunjungan diplomatik. Ini menandakan penguatan kepercayaan, kemitraan, dan visi bersama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Melalui Traktat Keamanan Bersama dan kerjasama lintas sektor, Indonesia dan Australia menegaskan bahwa keamanan kawasan dibangun bukan melalui aliansi yang kaku, melainkan melalui dialog, kepercayaan, dan kerjasama setara. Bagi Indonesia, ini adalah wujud nyata dari politik luar negeri bebas aktif berdaulat, strategis dan relevan dengan tantangan global masa kini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.